atau terpajan cairan tubuh atau kulit luar non mukosa. Nah, cuci tangan dengan mengalir dan atau sabun antiseptik sampai bersih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gudang Edukasi, gudangnya ilmu teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas ya lagi-lagi tentang soal ya sesuai dengan kisi-kisi terbaru, yaitu adalah apa teman-teman? Yaitu eh, pencegahan infeksi teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita akan membahas ya sedikit ya. Yang penting dasar-dasarnya biar teman-teman paham. Nantinya kemungkinan pasti beda ya soalnya tentang P3K yang nyata ya, yang real ya teman-teman ya. Nah, seperti apa? Oke, sebelum kita ke TAP, bagi teman-teman yang baru tahu channel ini dan baru singgah, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan soal-soal yang terbaru khususnya P3K sesuai dengan kisi-kisi yang terbaru dari Menpan RB teman-teman ya. Tidak berlama-lama, langsung saja kita ke TKP. Nah, jadi teman-teman di sini kita akan membahas dulu ya tentang pencegahan infeksi itu seperti apa teman-teman ya, karena pasti tidak akan jauh dari PPI ya. Nah, yaitu adalah pencegahan dan pengendali infeksi teman-teman ya. Oke, kita bacakan ya biar teman-teman juga paham nantinya buat dasar saja ya teman-teman ya. Nantinya biar teman-teman paham pas ketika ujian. Nah, pencegahan infeksi adalah penyakit infeksi ya terkait pelayanan kesehatan, healthcare associated infection atau HAIS teman-teman ya. Jadi ini penyakit infeksi terkait pelayanan kesehatan teman-teman ya. Nah, tujuan dari PPI adalah meningkatkan kualitas pelayanan di Fasyankes sehingga melindungi sumber daya manusia kesehatan ya, pasien dan masyarakat dari penyakit infeksi yang terkait pelayanan kesehatan. Infeksi merupakan suatu keadaan yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen dengan atau tanpa disertai gejala klinik. Nah, kemudian Healthcare Associated Infection atau HAIS ya teman-teman ya. Infeksi yang terjadi pada pasien selama perawatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, di mana ketika masuk tidak ada infeksi dan tidak dalam masa inkubasi, termasuk infeksi dalam rumah sakit tapi muncul setelah pasien pulang. Nah, ini banyak sekali teman-teman ya biasanya ya. Ketika pasien masuk tidak ada infeksi, setelah pulang dari rumah sakit ternyata dia dapat infeksi ya. Kalau dalam bahasa medisnya dapat plus-plus ya, teman-teman ya. Nah, juga infeksi karena pekerjaan pada petugas rumah sakit dan tenaga kesehatan terkait proses pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, teman-teman ya. Ini yang ikut Pokja pasti sudah tahu, teman-teman ya. Jadi ini yang belum ikut Pokja ya, ini ya pencegahan infeksi ya. Nah, jenis HAIS adalah infeksi saluran kencing ya, ISK. Nah, ini ya, biasanya pada apa teman-teman? Ya, kateter ya. Nah, ini maksimal biasanya 1 minggu. Ya, yang terbaru. Kemudian infeksi daerah operasi ya, biasanya apa? ILO ya. Kadang apa? Setelah operasi ya, biasanya banyakkan seksio, biasanya itu ada nana, dan lain sebagainya. Ventilator pneumonia, kemudian infeksi aliran darah atau plebitis ya. Nah, jelas ya teman-teman ya. Jadi HAIS itu jenisnya ada 4 itu tadi ya, untuk infeksi saluran kencing atau ISK, infeksi daerah operasi atau IDO, ventilator associated pneumonia atau VAP, kemudian infeksi aliran darah atau plebitis ya, IAD ya. Kemudian kewaspadaan standar dirancang untuk diterapkan secara rutin dalam perawatan seluruh pasien di rumah sakit dan Fasyankes lainnya, baik yang telah didiagnosis, diduga terinfeksi atau kolonisasi ya. Kemudian diterapkan untuk mencegah transmisi silang sebelum pasien didiagnosis, sebelum adanya hasil pemeriksaan laboratorium dan setelah pasien didiagnosis. Nah, ini jenis programnya teman-teman ya, sebenarnya banyak untuk yang PPI ya. Tapi yang paling banyak adalah kewaspadaan standar ya, karena diterapkan secara rutin ya dalam perawatan seluruh pasien di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya teman-teman ya. Baik yang sudah terinfeksi maupun yang belum ya.
dan walaupun yang sudah terkolonisasi juga masuk dalam kewaspadaan standar teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman ya. Nah, konsep dasar penyakit infeksi teman-teman ya, berdasarkan sumber infeksi. Nah, ini teman-teman ya. Infeksi dari masyarakat ya, komunitas atau community acquired infection ya. Nah, infeksi dari rumah sakit, healthcare associated infection ya atau HAIS. Nah, ini penyakit infeksi yang didapat di rumah sakit. Nah, beberapa waktu yang lalu disebut sebagai infeksi nosokomial atau hospital acquired infection. Nah, sekarang disingkat HAIS teman-teman ya, yang terbaru. Nah, kemudian lebih luas pengertiannya yaitu adalah kejadian infeksi tidak hanya berasal dari rumah sakit, tetapi juga dapat dari pasienkes lainnya. Nah, tidak terbatas infeksi pada pasien ya, petugas kesehatan dan pengunjung yang tertular pada saat berada di dalam lingkungan pasienkes. Nah, jadi bukan hanya pasien saja, petugas juga bisa menularkan ya, kemudian pengunjung ya, itu juga bisa teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman ya. Nah, jadi ini ada 11 komponen utama kewaspadaan standar ya teman-teman ya. Jadi di sini ini yang penting teman-teman ya. Yang ini yang diutamakan karena ini secara rutin diterapkan di rumah sakit teman-teman ya. Nah, jadi 11 ini harus hafal teman-teman ya. Nah, jadi yang pertama adalah kebersihan tangan ya. Kemudian yang kedua alat pelindung diri. 3. Dekontaminasi peralatan perawatan pasien. Kemudian yang keempat, kesehatan lingkungan. 5. Pengolahan limbah. Kemudian 6. Penata laksanaan linen. Kemudian 7. Perlindungan kesehatan petugas. 8. Penempatan pasien. 9. Hygiene atau respirasi, etika batuk ya. Kemudian 10. Praktik menyuntik yang aman. 11. Praktil lumbal fungsi yang aman ya. Nah, ini kita akan bahas ya teman-teman ya, karena 11 komponen ini sangat penting sekali ya. Nah, kalau teman-teman yang ada di rumah sakit ataupun puskesmas yang sudah ikut akreditasi pasti sudah hafal ini teman-teman ya. Jadi 11 komponen utama kewaspadaan standar ini sangat penting sekali ya. Oke, untuk yang pertama ya. Yang pertama adalah kebersihan tangan ya teman-teman ya. Cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Cuci tangan menggunakan alkohol ya. Nah ini juga ya. Jadi 6 langkah harus hafal ya. Nah kemudian bila tangan tampak kotor ya, terkena kontak cairan, tangan tidak sampai kotor tubuh pasien, yaitu darah ya, cairan tubuh sekresi, ekskresi, kulit yang tidak utuh, ganti perban walaupun telah memakai sarung tangan, tetap cuci tangan ya teman-teman ya. Nah, bila tampak kotor langsung cuci tangan ya. Kemudian bila tangan beralih dari area tubuh yang terkontaminasi ke arah lainnya yang bersih, walaupun pada pasien yang sama, ini tetap cuci tangan ya. Bisa menggunakan alkohol ya, bisa dengan sabun dan air mengalir ya, teman-teman ya. Kemudian untuk nomor 2, APD ya, alat pelindung diri. Nah, APD terdiri dari sarung tangan, masker, respirasi ya, partikular atau pelindung mata, Google ya, perisai atau pelindung wajah, cap penutup kepala, gaun pelindung atau apron, sandal atau sepatu tertutup, sepatu boot. Kemudian tujuan pemakaian APD melindungi kulit dan membran mukosa dari resiko pejanan darah, cairan tubuh, sekret, ekskreta kulit yang tidak utuh, dan selaput lendir dari pasien ke petugas dan sebaliknya teman-teman ya. Ini biasanya kalau lengkap berarti pas COVID ya. Itu sangat lengkap sekali teman-teman ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah dekontaminasi peralatan perawatan pasien teman-teman ya. Nah, dekontaminasi ini ada 4 teman-teman ya tahapan ya. Pre-cleaning yaitu adalah membersihkan awal pakai deterjen dulu ya. Kemudian cleaning membersihkan dengan membersihkan ya dengan biasanya klorin atau apa ya untuk cairan biasanya ya. Nah, kemudian dilakukan desinfeksi ya. Nah, ini ya. Direbus kimiawi ya. Nah, ini dengan tekanan tinggi, tekanan rendah ya, DTR, DDT ini tekanan rendah, tergantung klasifikasi dari peralatannya teman-teman ya. Kemudian sterilisasi baruan ya, ada 4, 1, 2, 3, 4 ya. Oke, lanjut teman-teman ya. Nah,
Kemudian pengendalian lingkungan. Nah, pengendalian lingkungan perbaikan kualitas udara ya, kemudian kualitas air, permukaan lingkungan, serta desain dan konstruksi bangunan ini juga terpengaruh ya, teman-teman ya. Dilakukan untuk mencegah transmisi mikroorganisme kepada pasien, petugas dan pengunjung, teman-teman. Nah, ini untuk warna-warna teman-teman ya, untuk pengendalian lingkungan. Kalau warna kantong merah ya, plastik ini ya. Nah, merah untuk kategori radioaktif ya. Nah, keterangannya lambangnya seperti ini teman-teman ya. Kantong box timbal dengan simbol radioaktif. Nah, ini yang di radiografer biasanya ya. Kemudian sangat infeksius kuning ya. Ini pasti sudah mengerti teman-teman ya, sudah familiar ya. Jadi kantong plastik kuat, anti bocor atau kontainer yang dapat disterilisasi dengan autoclave ya. Nah, ini ya kuning. Pasti teman-teman sudah tahu ya. Kemudian limbah infeksius, patologi dan anatomi otomatis kuning ya. Nah, ini ya. Plastik kuat dan anti bocor atau kontainer. Nah, ini sama ya lambangnya. Nah, kemudian sitoksis ya, ungu. Nah, ini kontainer ya. Jadi ungu, kontainer plastik kuat dan anti bocor. Kemudian limbah kimia dan farmasi coklat ya. Nah, ini ya. Limbah kimia dan farmasi ya. Kemudian kantong plastik atau kontainer ya. Nah, lanjut nomor 6, penata laksanaan linen, minimalkan penanganan linen kotor untuk mencegah kontaminasi ke udara, dan petugas yang menangani linen tersebut semua linen kotor segera dibungkus atau dimasukkan ke dalam kantong kuning di lokasi penggunaannya dan tidak boleh disortir atau dicuci di lokasi di mana linen dipakai teman-teman ya. Jadi untuk penata laksanaan linen ketika ada spray atau sarung bantal atau pakaian pasien ya, itu segera langsung dimasukkan ke kantong kuning, tidak perlu disortir atau dimanipulasi di ruangan. Itu tidak boleh. Nanti menimbulkan infeksi teman-teman ya. Nah, itu banyak kumannya ya teman-teman ya. Nah, kemudian nomor 7, perlindungan kesehatan petugas. Nah, pemeriksaan kesehatan berkala terhadap semua petugas baik tenaga kesehatan maupun tenaga non-kesehatan, Fasiankes harus mempunyai kebijakan untuk penata laksanaan akibat tusukan jarum atau benda tajam bekas pakai pasien ya. Nah, jadi ketika ada insiden tusukan jarum, maka nantinya akan dilaporkan kepada PPI teman-teman ya. Nah, jadi biar nantinya ada penanganan ya. Karena ini termasuk juga dalam 11 ini teman-teman ya, semuanya ini ya. 11 kewaspadaan standar teman-teman ya. Jadi perlindungan kesehatan petugas juga sangat perlu teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman ya. Oh iya maaf, ini ada pengolahan limbah atau IPAL ya, instalasi pengolahan air limbah ya, untuk nomor 5 teman-teman ya. Ini ketinggalan ya. Oke, kemudian lanjut nomor 8. Nah, penempatan pasien. Nah, tempat pasien infeksius terpisah dengan pasien non-infeksius. Penempatan pasien disesuaikan dengan pola transmisi infeksi pasien ya, penyakit pasien. Kontak, droplet, airborne sebaiknya ruangan tersendiri ya. Nah, biasanya ada di ruangan apa teman-teman yang sangat infeksius ya, yang terpisah ya, yaitu adalah TBC ya. Nah, ini biasanya disendirikan teman-teman ya. Kemudian ke-9, kebersihan pernafasan, etika batuk dan bersin. Nah, etika batuk ya, itu juga biasanya dibuat edukasi di beberapa rumah sakit ya. Nah, itu sangat penting sekali ya, etika batuk, bersin ya. Seperti itu. Kemudian diterapkan untuk semua orang, terutama pada kasus infeksi dengan jenis transmisi airborne dan droplet ya. Fasiankes harus menyediakan sarana cuci tangan seperti wastafel dengan air mengalir, tisu, sabun cair, tempat sampah infeksius, dan masker bedah. Nah, ini jadi harus semuanya teman-teman ya. Nah, makanya ini masuk di kewaspadaan standar teman-teman ya. Jadi teman-teman harus hafal ini ya. Kemudian praktek menyuntik yang aman. Nah, tidak memberikan obat-obat single dose kepada lebih dari satu pasien atau mencampur obat-obat sisa dari vial atau ampul untuk pemberian berikutnya. Nah, bila harus menggunakan obat-obat multidose, semua alat yang akan dipergunakan harus steril. Nah, biasanya kadang-kadang ya ada yang
dicampur untuk pasien lain. Nah, itu tidak boleh teman-teman ya, karena ini sudah termasuk pada 11 kewaspadaan standar teman-teman ya. Kemudian nomor 11 yang terakhir yaitu adalah praktik lumbal fungsi yang aman ya. Nah, semua petugas harus memakai masker bedah, gaun bersih ya, sarung tangan steril saat akan melakukan tindakan lumbal fungsi ya. Anestesis spinal, epidural, atau pasang kateter vena sentral ya. Penggunaan masker bedah pada petugas dibutuhkan agar tidak terjadi droplet flora orofaring yang dapat menimbulkan meningitis bakterial. Nah, ketika kayak di bedah ya, di kamar operasi itu ada praktik lumbal fungsi ya. Nah, makanya harus lengkap ya. Mulai dari masker bedah ya, kemudian gaun bersih, sarung tangan steril. Nah, itu harus lengkap teman-teman ya. Oke. Nah, kita langsung ke soalnya teman-teman ya. Nah, nomor 1, sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan PPI di rumah sakit adalah A. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, B. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 untuk poin C, kemudian D. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah D ya, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017. Nah, ini ya. Jadi Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 27 Tahun 2017 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan ya. Diingat-ingat saja, mungkin saja nanti ada teman-teman ya. Gampang kok ngafalnya 27 2017 ya. Oke. Lanjut ya teman-teman ya. Nomor 2, rumah sakit wajib melaksanakan PPI melalui beberapa program. Nah, berikut yang bukan merupakan program PPI adalah A. Kewaspadaan standar, B. Pencegahan pasien jatuh, C. Pencegahan infeksi dengan bundles Hise, dan D. ICRA. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Gampang ya. Jawabannya adalah B ya. Yang sudah lihat materi yang di depan tadi pasti sudah tahu teman-teman ya. Nah, untuk poin A pasti ya, kewaspadaan standar. Nah, bagi yang belum tahu kewaspadaan standar adalah, kewaspadaan yang utama yang dirancang untuk diterapkan secara rutin ya dalam perawatan seluruh pasien di rumah sakit atau Fasiankes ya. Jadi kewaspadaan utama ya yang diterapkan di rumah sakit. Nah, kemudian pencegahan infeksi dengan bundles Hise ini pasti ya. Nah, jadi bundle Hise ini seperti sekumpulan cara ya yang terstruktur untuk penanganan pasien ya dengan infeksi nosokomial ya. Nah, jadi penanganan infeksi nosokomial ya. Kemudian ICRA, nah ICRA ini adalah apa teman-teman? Infection ya. Kemudian control, risk assessment. Nah, jadi ini yang berfokus pada pengurangan infeksi. Nah, jadi jelas ya, untuk pencegahan pasien jatuh ini tidak ya. Nah, jadi untuk program PPI ya, atau pencegahan dan pengendalian infeksi teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, nomor 3, perawat B sedang membawa troli ke kamar pasien untuk berbagai keperluan, yaitu memeriksa TTV, mengganti cairan infus, dan memberikan suntikan perselang.
Sejak dari nurse station dan selama di kamar pasien sampai kembali lagi perawat tersebut mengenakan sarung tangan bedah yang sama. Bagaimana pendapat Anda terhadap perilaku perawat tersebut? A. Setuju karena tindakan tersebut melindungi diri petugas dari tertularnya penyakit. B. Tidak setuju karena tindakan perawat tersebut sama saja dengan menyebarkan kuman. C. Setuju karena dengan demikian tangan perawat tidak kotor. D. Tidak setuju karena terus-menerus menggunakan sarung tangan sama halnya dengan menyombongkan diri. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Oke, jawabannya apa teman-teman? Pasti B ya. Tidak setuju karena tindakan perawat tersebut sama saja dengan menyebarkan kuman teman-teman ya. Nah, ini yang paling banyak biasanya teman-teman ya. Nah, mulai dari nurse station ya ke ruang pasien ya, ke kamar pasien biasanya sudah memakai apa teman-teman? Memakai handscoon ya. Nah, itu tidak boleh teman-teman ya, karena itu sama saja dengan menyebarkan kuman ya. Nah, belum tahu yang ada di nurse station itu eh, tidak ada kuman ya, pasti banyak kumannya ya. Nah, kemudian memegang troli. Nah, apakah troli itu sebelumnya sudah dibersihkan apa belum? Lah, itu kan belum tahu. Nah, ketika sesudah dari nurse station ya dengan membawa troli ya, kemudian akan melakukan ke pasien ya tindakan ya mengajarkan infus, kemudian memberikan suntikan perselang dan dia tidak ganti handscoon, maka dia akan apa teman-teman? Menyebarkan kuman teman-teman ya. Perawat tersebut akan menyebarkan kuman ya, karena dia sudah memegang ya, memegang dari troli ya, kemudian biasanya ballpoint ya, buku, itu semuanya dipegang ya, pakai handscoon kadang-kadang ya. Nah, itu tidak boleh teman-teman ya, karena akan menyebarkan kuman teman-teman ya. Otomatis poin A, poin C, poin D tidak ya teman-teman ya. Oke, jelas ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 4, berikut pernyataan yang benar tentang pengelolaan sampah. Nah, A. Sampah farmasi dibuang ke dalam bak sampah dengan warna kantong plastik coklat. Kemudian B. Sampah kertas dari nurse station dibuang ke dalam bak sampah dengan warna kantong plastik warna coklat. Kemudian C. Sampah farmasi dibuang ke dalam bak sampah dengan warna kantong plastik kuning. Kemudian D. Plastik bungkus cairan infus dibuang ke dalam bak sampah dengan warna kantong plastik kuning. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman ya? Ini sangat familiar sekali ya teman-teman ya. Oke, kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah A ya, pastinya ya. Sampah farmasi dibuang ke dalam bak sampah dengan warna kantong plastik coklat. Nah, ini ada teman-teman ya, untuk pengertiannya teman-teman ya. Nah, jadi yang tadi kita bacakan di materi itu juga ada teman-teman ya. Nah, ini sampah farmasi dibuang ke dalam coklat ya. Nah, limbah farmasi ya. Nah, kalau untuk sampah kertas dari nurse station dibuang ke dalam bak sampah dengan apa teman-teman? Kantong plastik warna coklat, salah ya. Nah, seharusnya apa teman-teman? Sampah kertas ya, hitam ya biasanya ya. Kemudian sampah farmasi dibuang ke dalam bak sampah dengan warna kantong plastik kuning, salah ya. Nah, kalau kuning apa berarti? Infeksius ya. Kemudian plastik bungkus. Nah, plastik bungkus ya, cairan infus dibuang ke dalam bak sampah dengan warna kantong plastik kuning ini juga salah ya. Bungkusnya teman-teman ya, berarti dihitam kan? Iya ya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Nah, ini dihafal aja teman-teman ya, di screenshot. Nah, ya, merah untuk radioaktif, kuning ya. Warna-warnanya ini aja-aja kok ya. Limbah kimia dan farmasi ya. Oke ya. Lanjut ke soal berikutnya. Langkah dalam penanganan pasca pajanan atau SNI ya, kecuali A. Cuci, B. Melapor ke PPI, C. Segera periksa ke IGD, D. Dikeluarkan darahnya dengan memijat. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir.
Oke, jawabannya jelas ya. D ya, yaitu adalah dikeluarkan darahnya dengan memijat. Nah, ini ada alurnya teman-teman ya, alur pasca pajanan ya, sesuai dengan Permenkes nomor 27 tahun 2017, ketika tertusuk jarum atau terkontaminasi, nah, atau terpajan cairan tubuh atau kulit luar non mukosa, nah, cuci tangan dengan mengalir dan atau sabun antiseptik sampai bersih ya, berarti cuci ya teman-teman ya, sudah benar ya. Kemudian segera lapor ke atasan atau kasif atau karu ya. Kemudian lapor ke PPI. Nah, benar ya, ini ya, lapor ke tim PPI rumah sakit dan tim K3RS ya. Kemudian segera buat laporan pajanan ya. Nah, ini ada yang buat laporan. Kemudian perawatan oleh dokter IGD klinik penyakit dalam kurang dari 4 jam ya. Nah, ini kurang 4 jam. Kurang dari 4 jam ya. Nah, segera periksa ke IGD. Tentukan status imunitas sumber pajanan ya, petugas, kemudian pemeriksaan laboratorium, HIV, HBV, HCV teman-teman ya. Nah, jadi alur pasca pajanan seperti ini teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 6, pernyataan di bawah ini yang tidak benar tentang pengelolaan linen di ruangan setelah dipakai pasien. A. Dipisahkan berdasarkan linen kotor dan linen terkontaminasi. Kemudian B. Buang terlebih dahulu kotoran seperti feses. Kemudian ke spoolhook ya maksudnya. Ke spoolhook ini ya, kurang spasi. Atau toilet. Kemudian C. Linen dimanipulasi di ruangan. D. Setelah mengambil linen kotor dari tempat tidur pasien harus cuci tangan. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah C ya. Linen tidak boleh dimanipulasi di ruangan ya. Dimanipulasi ini berarti dipilah-pilah di ruangan. Ini akan menimbulkan banyak kuman. Dan bisa terjadi resiko infeksi ya. Nah, jadi di sini ya ada teman-teman ya. Ini kita hapus dulu. Nah, jadi ini semua bahan padat pada linen yang kotor harus dihilangkan dan dibilas dengan air ya. Linen kotor tersebut kemudian langsung dimasukkan ke dalam kantong linen ya, tidak boleh dipilah di ruangan. Kemudian hilangkan bahan padat, misal feses ya, dari linen yang sangat kotor ya. Kemudian menggunakan APD yang sesuai dan buang limbah padat tersebut ke dalam toilet sebelum linen dimasukkan ke kantong cucian. Nah, ketika ada feses itu dibuang dulu ya ke toilet. Nah, baru dimasukkan ke dalam kantong cucian. Atau warna apa teman-teman? Kuning ya. Kemudian nomor 3, linen yang sudah digunakan harus dibawa dengan hati-hati untuk mencegah kontaminasi permukaan lingkungan atau orang-orang di sekitarnya ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian 4, jangan memilah linen di tempat perawatan pasien. Nah, ini ya, tidak boleh ya, sesuai dengan pertanyaan ini ya. Linen dimanipulasi di ruangan itu tidak boleh ya. Kemudian masukkan linen yang terkontaminasi langsung ke kantong cucian di ruang isolasi dengan manipulasi minimal ya. Kemudian nomor 5, linen yang sudah digunakan kemudian harus dicuci sesuai prosedur pencucian biasa. Kemudian 6, cuci dan keringkan linen sesuai dengan standar dan prosedur tetap fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, untuk pencucian air panas, cuci linen menggunakan deterjen atau desinfektan dengan air 70 derajat Celcius selama minimal 25 menit, teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya ya. Paham ya, teman-teman ya? Nah, APD wajib yang dikenakan pada tindakan lumbal fungsi adalah A. Masker bedah, B. Gaun bersih, C. Sarung tangan steril, D. Benar semua. Nah, kira-kira apa jawabannya, teman-teman? Gampang banget ya. Oke, jawabannya adalah D ya, benar semua ya. Ada di materi tadi ya, masker bedah, gaun bersih, sarung tangan ya. Ini lumbal fungsi pada kewaspadaan standar nomor berapa? 11 ya. Nah, 11-11-nya ini harus hafal teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Yang termasuk HAIS ya, atau Healthcare Associated Infection adalah berikut kecuali A. Infeksi luka operasi, B. Infeksi saluran kencing,
C. Plebitis, D. Luka gangren. Nah, ini gampang banget ya. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah pastinya D ya. Nah, kalau luka termasuk HAIS adalah infeksi saluran kencing ya, infeksi daerah operasi atau ILO ya, ventilator associate, pneumonia atau VAP, kemudian infeksi aliran darah atau plebitis ya. 3 ini ya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Lanjut ke soal berikutnya. Pemrosesan perendaman alat medis bekas pakai untuk menghilangkan noda darah, cairan tubuh menggunakan enzimatik atau deterjen disebut A. Pre-cleaning, B. Post-cleaning, C. Dekontaminasi, D. Sterilisasi. Ya, sterilisasi maksudnya teman-teman ya. Oke. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya pastinya A ya, pre-cleaning ya. Ada di materi tadi ya. Nah, jadi ini menggunakan deterjen ya. Nah, kalau post cleaning ini bisa masuk kepada pembersihan yang kedua ya. Bisa dengan kimiawi ya, kemudian dekontaminasi, kemudian sterilisasi ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Kapan kita harus ya, ini salah ini ya. Kapan kita harus melakukan kebersihan tangan ya dengan 6 langkah dengan menggunakan hand rub. A. Setelah makan, B. Setelah terkena cairan tubuh pasien, C. Sebelum ke tempat lingkungan pasien, D. Jika tangan terlihat kotor. Nah, ini ada teman-teman ya yang di materi tadi. Kalau teman-teman membaca materi dengan baik, pasti di sini bisa menjawab semua ya. Oke, pastinya apa teman-teman? Jika tangan terlihat kotor ya. Nah, jika tangan terlihat kotor ya, itu segera cuci tangan ya. Menggunakan air bisa atau hand rub ya. Oke. Nah, jadi ini cuci tangan menggunakan sabun dan air ya. Nah, ini kita hilangkan dulu. Nah, cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir ya. Bila tangan tampak kotor, terkena kontak cairan tubuh pasien yaitu darah, cairan tubuh sekresi, ekskresi, kulit yang tidak utuh, ganti perban, walaupun telah memakai sarung tangan tetap harus cuci tangan teman-teman ya. Kemudian bila tangan beralih dari area tubuh yang terkontaminasi ke area lainnya yang bersih, walaupun pada pasien yang sama itu juga harus cuci tangan ya teman-teman ya. Nah, ini sesuai dengan PPI ya, pencegahan dan pengendalian infeksi teman-teman ya. Nah, kalau di kisi-kisinya hanya pencegahan, tapi ini sudah termasuk ya PPI. Nah, nantinya kurang lebih mirip seperti ini teman-teman ya untuk soal-soalnya ya. Biar teman-teman tahu dasarnya saja dulu ya. Oke. Nah, selesai teman-teman ya. Tetap semangat ya, lelah boleh nyerah jangan. Ini yang akan menjadi motivasi teman-teman ya. Tetap semangat, kita doakan semoga nantinya teman-teman bisa masuk semua di tahun ini ya. Karena honorer itu sangat berat sekali teman-teman ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.